Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Nah, pada video kali ini kita kembali ke daerah Tebing Koja, project yang kemarin. Jadi di sini kita mau sharing-sharing dulu sama teknisi di sini. Ini Bang Miftah. Perkenalan dulu, Bang. Dulu, perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Saya teknisi di Cendana Farm ya. Cendana Farm. Ya cuma kasih makan aja bang. Itulah Bang. Kopi dulu, kopi. Boleh. Jadi gini Bang, kita di sini itu udah berjalan berapa lama budidayanya? Kalau datangnya ikan sih 65 hari bang. Datangnya ikan. Dari datangnya ikan. Dari datangnya ikan. 65 hari. Oke. Terus masuk sistem bioflok ya? Masuk sistem biofloknya itu awalnya itu 7 hari. Hah? 7 hari. 7 hari. Awalnya masuk bioflok 7 hari. Ya di aplikasi setelah 7 hari bibit di sini. Oh, berarti 65 hari itu hitungan setelah 7 hari karantina. Ya. Oke. Karantina. Kalau efektif makan? Efektif makan itu 53. 53. Berarti banyak puasanya. Ya, banyak puasanya berarti sekitar 17 hari. Oke, ini kita sharing tentang kegiatan Abang selama bulan pertama ya, sebelum masuk bibit. Nah, ini kan kulihat tingkat kematiannya kan rendah di sini. Ya, 1,2 bang. 1,2%. 1,2% kematiannya. Bibit Itu dari yang bibit pertama dari Bang Ipe. dari Kang Ipe. Oke. Jadi untuk perlakuan pertama kali tebar itu Abang gimana? Pertama kali tebar seperti biasa bang, saya pakai garam pertama. Tapi sebelum datangnya bibit, kalau SOP di sini wajib celup PK dulu. Wajib celup PK. Ya. Berarti bibit itu harus diinspektan dulu, dibersihin sama dulu. PK, ke air yang dari bibit itu nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Celup PK baru itu masuk ke air yang udah dikasih garam cuma 300 ppm. Oke, berarti cuma 300 gram per meter kubik. Ya, ketinggian air 30 cm pertama. Oh, pertama kali tinggi air 30 cm. Ya. Untuk pertama kali tebar itu penyakit apa tuh Bang? Yang Kata- biasa-biasa kan banyak tuh penyakit kalau karantina. Kalau yang pertama malah nggak terlalu parah. Kalau yang pertama itu cuma aeromonas di kulit aja. Aeromonas di kulit aja. Ya, dan yang kedua juga ada yang kena jamur insang tapi dikit. Jamur insang dikit. Ya, jamur insang dikit. Berarti kalau yang benih yang kedua, tebaran Yang kedua agak lumayan parah bang kalau yang kedua itu. Karena kemarin kita nyoba SOP baru. oh, untuk karantinanya. Bukan, pas masukkan ikan ke kolam. Oh, Kan gitu. biasanya kalau yang pertama saya celup PK, Heeh. yang kedua saya nggak celup PK itu, cuma Oh. buang air, saya celup ke garam aja. Oh gitu. Nah, habis itu saya masukkan ke kolam, 7 hari kuat, setelah aplikasi malah kebalik. Mati. Banyak matinya. Berarti kurang bersih karantinanya. Bisa jadi, atau enggak sebelum masuk udah ada bawaan dari sebelumnya. Betul. Banyak Berarti asumsi sih. lebih bagus penerapan masuk bibit itu yang sistem dicelup dulu ya. Kalau menurut saya ya PK dulu. Lebih bagus lah bang kalau PK dulu. Lebih bagus ya. Dengan asumsi hasil yang perbandingan antara bibit pertama dan kedua ya. Oke. Kayak gitu. Kayak kemarin SR-nya dengan bibit yang sama, SR cuma 1,2, yang kedua ini SR 12,5. 12,5. Kematiannya Banyak. 12,5 ya. Lumayan juga ya. Lumayan 460-an bang. Oke. Oke, jadi setelah Abang selesai perlakuan karantina itu untuk pembentukan airnya Abang seperti apa? Kalau saya sendiri pakai CN rasio berdasarkan yang abang bikin di Kisaran Aquaculture itu. Ya, jelas kenapa? Ya 3 hari setelah pemberian pakan kita pakai pertama tuh CN sebenarnya 20 ya harusnya ya. Cuman saya pakai di rentan 15 saja pertama. Oke, pertama 15. Ya, saya tes dulu ikannya kan mampu atau enggaknya. Padahal sebenarnya kalau secara aerasi cukup. Cuman saya nyoba aja di 15 pertama itu berdasarkan pakan di 3 hari sebelumnya. Itu Dengan protein 32. protein 32 itu berapa kali aplikasi ya Bang? Kalau saya totalnya itu pertama itu 3 hari ya, itu 5 kali. 5 kali. Ya, 3 kali Bacillus, 3 kali. 2 kali Denefit. Oh, 2 kali DNP. Ya, 5 kali. Terus kalau untuk permasalahan yang Abang jumpai gimana? Kan pembentukan air itu banyak masalah. Ada yang kita aplikasi sampai 3 kali amonia udah 0, ada yang masih tinggi. Abang gimana di sini dapatnya? Kalau saya ngecek terakhirnya
Jadi saya cek pakai Api water test gitu. api water test. Saya cek misalnya sudah 3 hari kayak gimana perkembangannya, dan ternyata saya setelah 14 hari bang. Setelah 14 hari Setelah baru 14 turun. hari baru turun yang pertama ya. Oke. Yang pertama baru turun. Dan kesalahannya memang kita kan pernah sharing juga. Kesalahannya itu harusnya pas kita aplikasi pertama itu kita harus buang endapan dulu. Nah, iya. Nah, saya nggak buang endapan itu dari pertama. Di gas 14 hari itu nggak ada endapan dibuang. Nah, Jadi pertama itu dibuang. selama amonia itu tinggi, abang pakan gimana? Makanya tetap lanjut, cuman kelihatan. Berapa persen? Pertama itu nyoba ke 6. 6%. 6. Setelah nyantai, seminggu pertama nyantai. Nah, minggu kedua tes lagi 7. 7%. Habis itu setelah 2 minggu, habis itu puasa 3 hari. Langsung nggak mau dia. Langsung nggak mau dia. Amonianya Amonianya tetap 8 masih. 8 ya. Setelah saya cek buang, ya sharing ke abang juga, buang, terus kita didoublekan antara Denefit sama Bacillus. Alhamdulillah jam 8 pagi 8, jam 4 sore udah 0. Berarti di mix Bacillus sama Denefit ya? Ya di mix. Saya nggak tahu misalnya prosesnya yang mana, bisa jadi di karbonnya kurang. Ya kan kita nggak tahu karbonnya kurang. Misalnya karbonnya kita masukkan malah cocoknya geraknya ke Denefit, bisa jadi kan. Ke Bacillusnya nggak gerak, saya kurang tahu. Ya, Cuman yang memang pasti di mix itu jadinya jadi 0. 0. Ya, memang kadang-kadang gitu bang. Kadang-kadang mau di satu daerah itu gampang turunnya. Kadang-kadang di tempat kita juga nggak mau turunnya. Ya. Nah, jadi setelah selesai amonia itu 0, pemberian pakan abang gimana? Dinaikkan, Dinaikkan sampai mampu di 5, 5, 6. 5%. Iya, 5, Berarti 6. rata-rata 5-6%. Iya, 5-6%. 5, 6, 4, ya sama kayak gitu. Kalau misalnya posisi agak turun, ya kita turunkan 4. Oke. Misalnya agak posisi agak nafsu, naikkan 6 besoknya. Oke. Berarti pemberian pakan fluktuatif ya. Fluktuatif. Cuman yang kemarin setelah kita cek, pernah kita nyoba di makin gede kan, otomatis kan setelah sortir kan si ikan makin padat kan bang. Ya. Kita gedekan, otomatis amoniak yang keluar pun lebih banyak kan. Ternyata ya kesalahan saya di sini yang kemarin abang kasih masukan juga itu di aerasi. Ya. Ternyata setelah ukuran besar itu aerasi kekecilan, akhirnya kita nggak mampu diturunkan lagi feeding rate 4, 3 gitu. Oh, berarti sempat itu turun nafsu makannya di usia berapa itu? Di usia ke 40. Usia ke-40. Ya, Abang 40, lupa naikkan 45. aerasi. Nah, lupa naikkan aerasi. Jadi aerasinya kekecilan. Oke, kekecilan ya. Ini masuk bibit kemarin berapa gram, Bang? Total semua itu rata-rata 25. 25 gram. Rata-rata totalnya ya. Fluktuatif lah. Tapi banyak juga ya kecil-kecil ya. Banyak 17, 18 gram. Berarti rata-rata kalau 18 ke 25 gram. Iya. Diambilnya. Walaupun ada yang 30, tapi kalau dibagi rata-rata full dari 17.000 ya sekitar 25. Oke. Jadi kalau untuk teknisnya di sini masuk bibit itu langsung dibagi per kolam-kolam. Enggak. Pertama kita kumpulkan dulu jadi satu di situ di perkiraan lah. Kita misalnya sampel dari satu plastik itu berapa? Ya. Karena target kita ini 1 kilo 3 ekor, Satu ya bulan. sekitar 600 lah, 300 gram 1 ekor. Jadi kita kurangi populasinya menjadi 70 per meter kubik. Oh, jadi 70 per meter kubik. Terus kita sampel dikira-kira gitu, dikira-kira ini dapat apa? 70 per meter kubik ya baru kita masukkan. Oke. Dan dipastikannya nanti pas sampling bang. Pas sampling ya. Setelah sebulan lebih kita sampling, sama kita sortir. Sortir abang di usia berapa itu? Di usia sekitar 30 hari ya, 35 lah. 35 hari. Berarti Ya. setelah 1 bulan lebih pemeliharaan, Ya. itu udah timpang kali rupanya ukurannya. Iya, karena dari awal sendiri ukurannya udah jauh. Oh iya. Ada yang sekilo 30, 40, 50. Dari bibitnya sendiri pun nggak rata, jadi ke ADG pun kita ke rata-rata kenaikan tiap hari pun bingung. Bingungnya. Ikan mana nih yang gede duluan nih? Oke. Yang mana tuh kita nggak tahu. Berarti kalau untuk populasinya ini sekarang udah akurat. Abang hitung total per ekor. Insya Allah akurat. Karena itu per ekor. Karena dari kepadatan 77 aja udah kelihatan banyak kali ikannya. Iya penuh. Nah, Kalau yang atas saya agak tambahkan karena posisi kolam masih kurang. Jadi 77 itu bang, yang diameter 8. oh itu 77 ekor. Ya. Kayak mana lain yang 70. kalau kepadatan 400 per kubik gitu? Ya kayak di short juga bang. Oh iya. Padat kali. Kayak itulah larva ya. Larva Iya, itu larva berapa bang penuh. satu kolam?
Itu satu kolam itu yang sini 16.000 diameter 4 ya, yang satunya lagi 20.000. 20.000. Itu kecil-kecil segini bang. Oh ya wajar lah ya, wajar. Wajar, ya kan? Kalau segitu gedenya, Segitu gedenya ya wajar lah. kayak mana bang ikannya banyaknya di atas itu gitu? Itulah makanya saya pun kadang bingung kalau orang bilang misalnya target sekilo 3 apa 4 gitu, dengan 100 ekor aja lah. 120 rata-rata biasanya. Kalau 120 sih ikan makannya pun agak bingung kalau menurut saya bang. Iya. Numpuk ya? Numpuk padat. Kalau Ya, saya untuk- aja ini lihat sekilo 9 kan rata-rata. Iya. Sekilo 9 aja dengan 77 diameter 8 itu permukaan tuh hampir penuh. Iya makanya. Nggak kebayang sih kalau 120 itu nggak kebayang. Kayak mana banyaknya? Ya. Mungkin kebanyakan mereka tebar, ya kan bang? Kebanyakan ya mereka tebar. Setelah ditebar itu, yaudah dibiarin sampai panen gitu. Mereka ngitung mati hitung, tapi kan ada posisi ikan itu dia silent dead ya. Abang nggak tahu tiba-tiba udah Ya, bisa kejepit di bawah batu. tiba-tiba tinggal ekor. Nah, bisa jadi kalau penerapan SOP abang itu disortir kembali di usia 35 hari itu sebenarnya tergantung besar bibitnya. ya. Kalau misalnya nanti abang tebarnya di awal itu bibit 15 gram, mungkin di usia 2 bulan baru nyortir. Iya, Karena kalau kekecilan nyortirnya kan pening bang. pening. Apalagi Enak kita dia. pakai tangan. Ukuran 50 gram, 60 gram nyortirnya kan lebih enak kan. Lebih enak, lebih jelas lah. Lebih jelas. Mungkin karena abang masuk ya kemarin nggak rata juga, banyak yang besar, makanya dipercepat waktu sortirnya. Iya, biar lebih enak ngasih makannya bang, biar lebih rata. Kalau sekarang itu yang tertinggi itu bobot berapa bang? Kalau kemarin di sampel sebenarnya ada yang sampai ke 160. 160 Sebenarnya gram. ada, cuman karena ya cuman kayaknya 2% 3% lah gitu. Tapi kalau rata-rata itu yang gede kebanyakan 120. Dari awalnya itu 16-25 gram, Ya. terus ada yang posisinya itu 80 sampai 160 gram. 160 ada. Tapi sedikit lah, kita anggap aja 130 gram paling 30 gede lah. ya. Kalau rata-ratanya ya. Iya, Rata-rata. 130 gram. Berarti dalam belum sampai 6 bulan efektif makan ya, masih Belum. 53 hari. Masih 53 hari. 2 bulan itu pun abang bisa fluktuatif bang. fluktuatif ya pemberian pakannya. stabil. Karena aerasi tadi yang Iya, kurang. makanya. Oke. Berarti pelajaran abang ke depan begitu ikan udah naik bobot, biomasnya bertambah, aerasinya juga dinaikkan. Iya bang. Heeh. Nanti saya naikkan bang. Se- Jadi seiring naiknya bobot ikan itu abang harus naikkan aerasinya. Nah iya itu pelajaran yang menurut saya. Karena sebelumnya saya di budidaya bioflok sendiri yang saya lakukan di rumah, saya nggak pernah merasa aerasi sekencang itu tuh. Menurut Masih saya itu kenceng 20 banget. LP? Iya, kenceng banget. Ternyata segitu ya memang normalnya gitu. Iya, Dan makanya. terlihat dari agresivitas ikan makan. Itu nampak itu setelah kita naikkan dengan bobot misalnya rata-rata 120, kan itu biasanya di angka 78 agak berat itu. 78%. 78 pasti berat kan. Iya. Kalau yang kecil mungkin masih mampu lah 78. Nah, apalagi 6 pun berat. Ternyata setelah aerasi dinaikkan, kita nyoba stabil di 56 selalu aman. Selalu aman ya. Iya aman. Palingnya kita tetap stabil di 10 hari. Kita nggak puasa, cuman si presentasi pakan di 100%. Oke. Berarti ini nanti kedepannya udah nggak ada puasa-puasa lagi. Nggak ada. Cuman paling mengurangi ini pakan. Pakan. Persen pakan. Ya. Berarti itu pun dilihat ya kalau nafsu makannya lagi ngedrop Ya, baru kalau untuk pangan diturunkan. tetap diturunkan. Tapi untuk- kalau stabil aja pemberian pakannya Gas habis, terus, Pak. gas terus. ya, Ya. terus. Soalnya targetnya ini tahun baru harus udah panen ya, Pak. Ya udah panen ya. Ya 70% pengennya ya 70% sekilo 3, 30% sekilo 2. Oh, target abang ya. Targetnya pengennya. Ya mudah-mudahan. Pengen sih targetnya sebenarnya bang 1 kilo 1. Cuman kayaknya kalau 1 kilo 1 dalam 4 bulan agak berat. Mending beli di pasar aja bang. Iya, Langsung jadi itu. di kolam pancing. Pancing. Lenteng lawan. Oke, jadi tentang aerasi ini, Bang, yang abang lihat kemarin 30 sebenarnya segini gedenya kan abang kaget tuh. Iya. Nah, Terus abang ngerasakan kalau pakai aerasi 30 LPM ini gimana? jadi bobot 120 dengan pakan 6% atau 5 lah. Jangankan 5 lah. Jangankan 4 lah, 45 gitu. Itu stabil bang. Stabil aja ya. Tapi kalau di bawah 30 dengan bobot 120 saya yakin agak berat. Nggak mampu ya. Nggak mampu. Nggak mampu. Kecuali mungkin dia 5 bisa jadi dia belum sampel. Ini 100% loh dari biomasa.
Oh, 100% emang. Iya, 100% dari biomasa pengalian saya, bukan 90. Saya Berarti kalinya 100% kenyang. Ya, berarti yang 100 kilo berarti jelas kalau 5% ya 5 kilo saya bikin gitu. Untuk pemberian pakan Bang, Abang ajari anak-anak pakan gimana Bang? Ya saya bagi menjadi 2 jam Bang, 5% itu. 5% itu satu hari pemberian pakannya per 2 jam. Iya, per 2 jam, jam 8, 10, jam 12, jam 2, jam 4, sama jam 6. Jadi Bang, ini untuk di sini ya, ini kan karena baru 2 bulan ya. Dan Abang juga kan udah ada pengalaman budidaya Bang. Iya. Ini target Abang per meter kubik berapa kilo? Target saya sih pengennya 30. 30 kilo. Ya, 30 kilo per meter kubik. Makanya kita pakai 70 ya itu tadi, targetnya 32 Bang. Iya. Harapannya 3 kilo, 2 kilo per meter kubik. Abang Ya. juga ini ya mau ngejar size juga ya. Ya, ngejar saya juga. Jadi kalau menurut saya ya bobot itu, target bobot kita itu harus sesuaikan sama aerasi Bang. Ya, yang sering Abang sampaikan juga kan, sharing kita juga di Kisaran Aquaculture seperti itu. Memang yang saya rasakan, kalau kita aerasi cuma sebatas 10 LPM, misalnya 20 LPM, itu sebenarnya nggak masalah, asal dibatasi dengan populasi ikan. Jadi 120 ekor itu bukan semena-mena 20 udah aerasinya terserah, nggak gitu. Mau 120, 10 LPM nggak masalah, tapi target panen misalnya di 15 ekor per kilo. Oke. Itu sudah dipanen, itu udah nggak ada mikir lagi harus gede lagi. Ya, berat ya Bang. Karena Berat. pasti udah tak mau makan tuh. Ya, kecuali buang air terus. Ya, Nggak makanya masalah. kepadatannya juga harus disesuaikan dengan kekuatan aerasinya. Ya, kalau menurut saya gitu. Ya berdasarkan sharing kita, Abang juga kan di situ. Abang pun ngasih tahu di jurnal seperti itu juga kan, Iya. tentang aerasi segala macam. Dan faktanya yang saya coba dulu juga di budidaya di tempat saya gitu. Rata-rata yang pakai 10 LPM dengan kepadatan 100 di 4 bulan pertama saya rata-rata sekilo 8 itu udah harus dipanen. Iya. Karena Kalau berat. Iya berat. Dia sekilo 4 bisa, cuma dipanen dulu di bulan keempat. Iya. Dan sekilo 4-nya sisanya sampai bulan ke-6. Iya. Itu di tempat saya ya, cuma nggak tahu kalau tempat lain. Ataupun yang senior mungkin lebih beda lah. Sama ya Bang. Mana ada senior-senior di budidaya ikan? Ba- Senior dia udah mati atau enggak dia belum lahir. Belum lahir. Itulah kalau di budidaya ini. Ya, senior Bang. Ya bisa jadi misalnya pengalamannya udah panjang gitu. Pengalaman. Ya buktinya yang kita lihat budidaya yang udah puluhan tahun pun masih salah kan? Iya sih, ada juga sih. Ada. Jadi selama Abang budidaya, terus Abang merasakan di sini budidayanya kita secara intensif, pencatatan kita rapi catatannya semuanya. Gimana menurut Abang? Peralatannya juga bagus, kita pakai diffuser. Gimana menurut Abang? Perbedaannya dari budidaya Abang sebelumnya? Iya, lebih efektif lah. Lebih efektif dalam kerja, lebih gampang lah, lebih efisien. Terus kita pun pakai manajemen pakan yang pernah Abang sharing juga di YouTube kan. Cuman ya dimodifikasi juga, itu pun saran dari Abang juga. Jadi kita kasih di situ di bagan ada data NH3-nya, Ya. ada NO2-nya, ya amoniaknya, ada nitratnya, terus TDS. Yang Oke. pasti Abang sering bahas TDS kan, Nah. pH. Ya saya TDS sebelumnya suka nggak saya nggak tahu tentang TDS. Ya disinilah saya baru ternyata memang di saat saya pernah kasus di kolam 7 Bang. Jadi kolam 7 itu nggak makan, kok kurang makannya gitu, ikan tuh yang muncul dikit. Posisi amoniak 0, Amoniak pH udah nol ya? ya pH 7,5, 7,5. Terus kita cek TDS ternyata dia sendirian 1100 Dia 1100. sendirian. Sendirian. Kolam lain rata-rata 800, 900. Nah seperti itu. Akhirnya mau nggak mau ya saya coba pindahkan dulu airnya. Abang buat sedimen. Ya sedimen dipercepat. Akhirnya kita pas sortir itu tadi kita percepatnya. Pas sortir ya kita pindahkan, yaitu nomor 7 yang dua. Oh gitu. Jadi alhamdulillah berkurang Bang. Setelah TDS-nya turun jadi 800, beda lagi. Gacor Nafsu ya. makannya gacor Nafsu lagi. makannya kelihatan. Berarti di ikan merah ini di 1000 aja udah berdampak ya? Kelihatan. Kelihatan. Di sini tapi ya, saya nggak tahu tempat lain. Kalau di sini seperti itu, pokoknya 1000 lebih itu kelihatan. Ya kalau aku sih nggak pernah nyampe 1000 sih. Kalau udah di 980-an aja udah langsung dilakukan ini pengendapan, pengenceran. Kalau nggak ya di panen vlog kan. Ya. Kita kurangin di situ. Biasanya kerasa itu di saat hujan, itu kelihatan gacor lagi. Karena sebagian kebuang kan. Ya betul.
sebagian kebuang. Kebuang otomatis. Iya, itulah buktinya mungkin bang. Ya. Penurunan TDS langsung membuat nafsu makan ikan tinggi. Makanya saya aneh, misalnya orang bilang habis hujan kan jangan kasih makan dulu. Malah yang saya lakukan di sini malah gacor. Iya, dikasih makan malah makin galak ya, Bang. Malah makin galak gitu ikannya. Iya. Ya, gitulah, Bang. Di budidaya ini banyak ini kontroversi atau ketidakjelasan gitu. Tentang ya, boleh ya? Boleh, Bang. Rokok lah. Tentang ini manajemennya, Bang, gitu kan. Iya, ya, Bang. Jadi sebenarnya kalau bioflok itu pun menurut aku, Bang, nggak ada hubungannya sama SOP. Karena bioflok itu hanya manajemen amonia aja. Ya. Tapi kalau manajemen budidaya, kita kayak kebutuhan aerasi, menghitung kepadatan, carrying capacity kita berapa, target kita berapa kan, untuk yang lain-lain. Nah itu kan di kita gitu, di teknis kita sendiri. Bukan tentang di biofloknya. Bioflok itu sendiri nggak ada ngajarin yang kayak gitu. Iya. Hanya tentang chain ratio doang. Iya benar. Hanya cuma manajemen amonia. Untuk pH Bang di sini paling rendah berapa ini? Paling rendah kemarin kita kan ngecek kondisi air kan 10 hari sekali, Bang. Yang paling rendah itu sekarang 6,4. 6,4. Iya. 5 belum pernah. 5 jangan. Umur 2 bulan belum ya? Ya, jangan sampai lah. Oke. Kalaupun mungkin bisa terjadi, cuman harapan enggak. Harapan enggak ya. Kalau untuk Abang kemarin Abang sempat pakai molase gimana? Nah, sebelumnya saya penting tuh. Iya, molase kemarin itu kan kita beli dari Patia. Dengan Brick 85. Itu memang hasilnya itu terlihat dari vlognya sendiri gitu. Beda jauh. Airnya begitu jauh. Sama kapur kita pakai Omya, itu pun jauh banget itu hasilnya. Jadi ikatan antara bakteri bioflok satu dengan yang lainnya itu nampak gumpalannya, Bang. Walaupun posisi aerasi agak kenceng. Ya. Nah, kalau sebelumnya itu kayak bubur banget itulah. Lembut banget gitu. Jadi pas turun pun si air agak keruh. Kalau ini memang benar-benar bening. Memang kualitas di molase kapur itu menurut saya penting. Penting kan? Ya, bukan hanya probiotik tapi prebiotik pun ya, seperti molase sama kapur itu jangan diabaikan. Iya, jangan diabaikan. Pas. Jadi Bang gini Bang, menurut pendapat Abang nih, kalau misalnya aerasi itu kita naikkan sampai 70 LPM, ini 30 LPM kita buat kepadatan 150, tapi aerasinya kita buat 60 LPM, menurut Abang gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, di LPM itu tetap harus ada batas minimal maksimal. Sifat biologis ikan kan, Pak. Kalau terlalu kencang ya otomatis, menurut saya satu, di vlog sendiri pun lebih ke soliter, dia lebih lembut. Jadi apa gunanya kita bikin vlog? Itu loh menurut saya. Jadi kalau memang dia misalnya vlognya terlalu lembut, jadi makannya gimana? Betul. Jadi susah untuk milah. Untuk quorum sensing antara bakteri terganggu ya. Terganggu karena terlalu kuat aerasi. Itu pertama. Yang kedua ya, ikan dalam memakan pelet pun menurut saya secara logisnya itu lebih kesusahan. Lebih kesusahan gitu. Yang ketiga yang saya paling takutkan itu oversaturasi, Bang. Oversaturasi itu bahayanya satu ke bubble disease. Nah betul. Jadi ya itu tadi. Penyakit itu, Bang. Sebenarnya ya poinnya itu tadi tuh, Bang. Oversaturasi. Jadi, mau berapapun kita pakai berapa LPM itu sebenarnya ada batasnya. Iya. Karena di air itu ya kalau kita mau manipulasi DO-nya supaya lebih tinggi, nggak bisa hanya dengan menambahkan udara aja. Iya. Suhu harus kita jaga kan di bawah 30 supaya DO-nya mungkin bisa mencapai 9 atau 10 kan, supaya dia nggak saturasi. Iya. Nah, makanya aku heran kalau misalnya ada orang yang buat aerasi itu lebih dari 30. Dia mau buat kepadatan banyak, dia nggak mikir itu ikan di permukaan makannya di atas gimana gitu. Iya. Nggak mungkin ikan tuh makannya gini-gini kan. Iya, ngantri. Akhirnya ini apa yang terjadi? Nanti ukuran itu jadi nggak rata. Jauh pertama, jauh banget itu. Pasti. Terus kalau untuk kolam yang dalam sama kolam yang lebar, Abang lebih setuju mana? Lebar. Kenapa? Yang jelas itu di permukaan itu saat kita pemberian pakan, Bang. Jadi kalau permukaan makin lebar, kemungkinan besar ikan dapat pelet lebih banyak, lebih rata. Banyak. Tapi kalau lebih dalam satu di pakan dia akan kurang rata
karena di permukaan habis kan. Sebagian ikan mungkin nggak bisa muncul ke atas karena terhalang ikan lain. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau terlalu dalam otomatis suhu agak dingin. Itu biasanya rentan ke penyakit ikan. Itu bang, biasanya gitu. Jadi saya lebih enak lebih lebar kalau saya. Jadi di sini maksimal saran abang berapa nih ketinggian air? Kalau ketinggian air sih kalau saya sendiri sih pengennya 1 bang. 1 110 meter lah udah mentok lah. 110 itu udah mentok banget. Ini kayaknya di tempat kita lebih dari 125 ya. Iya, yang ini. Iya. Cuman kan namanya tes bang. Tes, ya. Siapa tahu kan kalau memang ini bagus ya nggak masalah. Cuman kalau saya sendiri saya lebih ke 110 aja bang. 110 aja ya, Iya, sih. 110. Benar. Jangan terlalu dalam juga, karena Iya. nanti kalau populasinya terlalu padat juga susah ikan untuk makan. Ya pertumbuhannya pasti terhambat. Yang kedua rentan penyakit, apalagi di saat nanti polusi udah makin gede, itu resikonya berbanding lurus bang. Makin gede penyakit makin gede juga. Iya. Seperti itu bang. Kalau menurut saya ya. Yang kedua makin gede otomatis permukaan makin padat. Di saat kita pemberian pakan agak susah, kecuali ikannya ya pandai ngantri kayak di bank. Oh, iya. Satu-satu kita suap satu-satu itu boleh. Yang Boleh udah ya? makan mundur gitu. Mereka rebutan ya kalau dia Iya susah. nggak bisa pula kayak gitu bang. Jadi ini mesin gimana bang? Udah jalan 2 bulanan nih. Lancar bang, alhamdulillah nggak ada masalah lah. Paling masalah di kayak mati lampu lah. Kalau mati lampu kan memang bukan masalah mesin, masalah PLN. Itu Kita genset alhamdulillah. masalah perusahaan listrik negara. Iya, udah ada. Alhamdulillah bos saya udah beli genset juga. Jadi kalau kita mati lampu udah aman. Terus kebisingan ini blower tipe 100 ini nggak terlalu bising. Ya bayangin aja kalau dulu misalnya kita super charge, ini kan ngeluarinnya bang 10.800 dengan 11 kWh. Kebayangkan kalau kita pakai super charge jejer, udah berisiknya minta ampun dan harganya jauh. Kalau ini 10.800 kan dibandingkan dengan misalnya kita super charge lah yang AMR 1.500 apa 1 HP lah AMR. Itu kita butuh 11 berarti. Iya betul. Kalikan aja yang paling murah lah, nggak usah 10 lah, yang paling murah aja bang, yang 6 lah. 6 Udah kena juta. berapa? Iya. 60 bang. Sementara ini harganya Iya, cuma 66. 45 juta full set. Iya, ada Ya. full set dan gitu. Apalagi servisnya abang kan luar biasa bang. Ada kerusakan Enggak abang lah, kesini. nggak mau aku. Iya, kalau ada misalnya mau pemasangan abang kesini. Nggak mau. Abang bikinkan kopi juga di sini. Nggak kan gitu. mau aku bang. Oke lah bang, Oke bang. mantap lah. Iya. Untuk sesi wawancara ece-ece ini. Siap. Bang makasih juga lah, abang udah mampir ke sini bang. Iya bang. Ya minta maaf lah, abang tadi yang bikinkan kopi bukan saya bang. Iya bang, nggak apa-apa bang. Itu payah itu bang. Oke guys, kami akhiri dulu. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya tulis di kolom komentar. Bang Miftah juga ada channel YouTube-nya. Nama channel YouTube abang apa? Kita Kori Agam bang. Miftah Apkori Agam. Agam ya. Nah, teman-teman bantu subscribe juga Bang Miftah. Jadi bisa nanya-nanya juga di channel dia. Iya nanya-nanya aja tapi dijawab nggak tahu bang. Karena kita ya ibaratnya kita partneran lah. Kita namanya di sini kan saling untuk budidaya ini kan kita nggak bisa sendiri. Kita harus punya banyak teman, banyak relasi Iya. supaya kita banyak sharing. Iya sering Nah, bang. untuk menemukan apa yang belum kita dapat kan gitu kan bang? Iya bang. Cuma kan abang lebih banyak. Enggak lah Iya. bang. Enggak. Iya abang lebih banyak bang. Enggak lah bang. Bang abang lebih banyak bang. Candroy lah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.